Thank you Ludo. Selamat sore semua. Perkenalkan, saya Frederica dari Online Partnership atau Publisher Partnership Group dari Google. Di sini kita sudah ada 3 media ya, penerima JERF atau Dana Bantuan Darurat Jurnalisme dari Google. Boleh ya, kita mungkin mulai dulu bercerita sedikit tentang media Anda. Misalnya kapan berdirinya, saat ini ada berapa banyak reporter, berita seperti apa yang dibuat, dan juga siapa target pembacanya. Mungkin kita mulai dulu dari Kak Sevianto, terus kita lanjut dengan Pak Adi dan juga Bu Adel. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Frederica. Kami dari seputar Papua.com berdiri pada tahun 2017, tepatnya pada Agustus 2017. Kami sebenarnya gabungan dari berbagai media yang sebelumnya semua adalah media surat kabar harian yang ternyata punya semangat yang sama untuk bagaimana kita bertransformasi ke media digital pada saat itu. Seputar Papua.com ternyata mendapat sambutan yang cukup baik dari masyarakat. Kami dari waktu ke waktu juga terus berusaha untuk bagaimana kami terus mengembangkan sajian ataupun bagaimana kami mengembangkan konten-konten berita, dan di tahun 2020 itu kami sudah mulai juga mengembangkan konten berita video, tentu saja dengan YouTube dan platform media sosial lainnya. Kami di seputar Papua.com ada memiliki 8 orang jurnalis, dan seluruhnya sementara dalam proses untuk mendapatkan legalitas ataupun verifikasi. Sebagiannya sudah, dan puji Tuhan juga untuk editor semuanya sudah terverifikasi media, dan saya sendiri sebagai pemimpin redaksi terverifikasi utama oleh lembaga penguji. Dan pada Desember 2020 media kami secara resmi juga sudah terverifikasi oleh Dewan Pers. Walaupun media kami berbasis lokal ya begitu ya, tapi informasi itu tidak terbatas di seputaran Papua saja begitu. Jadi kita menyajikan berita itu dari seluruh dunia yang sekiranya bermanfaat untuk orang-orang Papua. Dan sebaliknya, kami juga punya semangat bahwa bagaimana Papua, bagaimana segala keunikannya dan segala kekurangannya juga, orang tidak hanya di Papua dan Papua Barat, tetapi juga bagaimana orang di luar Papua dan mungkin di seluruh dunia dapat melihat kami dan mengetahui bagaimana kondisi kami di Papua. Secara khusus di masa pandemi ini, memang ada program-program khusus yang kami buat untuk seputar Papua.com, bagaimana kami membantu, mendorong pemerintah bersama-sama untuk mulai dari kampanye tentang edukasi protokol kesehatan dan sebagainya, dan terakhir kami juga mendukung vaksinasi COVID-19 yang tentu saja kemarin kami sudah sampaikan informasinya bahwa kami sementara live untuk vaksinasi perdana di Papua begitu. Oke, terima kasih sekali ya Kak Sevianto untuk ceritanya bagaimana asal mula berdirinya seputar Papua.com. Nah, untuk sekarang kita juga mau mendengarkan dari Pak Adi dari AcehKita.com. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak. Ini Aceh Kita sebenarnya termasuk media yang sudah sangat lama ya, karena berdirinya sekitar 19 Juli 2003. Itu justru didirikannya di Jakarta, bukan di Aceh. Pada saat itu kita tahu bahwa Aceh itu sedang konflik. Jadi Juli 2003 itu persis tepat setelah 1 bulan darurat militer diterapkan di Aceh. Jadi semangat awalnya itu
ada sebagai media advokasi untuk bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah yang memberlakukan darurat militer di Aceh pada saat itu. Sejak 2016 sebelum saya pegang sebagai pemimpin redaksinya itu ada kawan saya almarhum Fakrul Raji Gade. Beliau meninggal pada 2016. Setelah beliau meninggal di tengah kerja saya sebagai reporter Tempo di Aceh, beliau mengamanahkan itu sebelum meninggal, beliau mengamanahkan supaya Aceh kita mesti tetap hidup. Setelah beliau meninggal, saya bersama kawan-kawan mempertahankan amanah itu. Jadi sampai sekarang bersama hanya dengan 8 reporter yang merangkap pemimpin redaksi dan redaktur, kami bahu-membahu menghidupkan itu. Kadang-kadang kita mengeluarkan uang pribadi untuk membeli domain dan segala macam. Sementara crowdfunding untuk itu sudah sangat sulit, dan di tengah tumbuhnya media online di Aceh yang sangat banyak, untuk pendanaan dan iklan sebagai macam itu sangat sulit. Jadi kami coba perlahan-lahan supaya bagaimana ini tetap hidup. Oke, terima kasih nih Pak Adi yang udah sharing tentang semangat teman-teman dan kawan-kawan jurnalis untuk membangun Aceh kita sampai saat ini, walaupun ada kendala di tahun 2016 kemarin. Mungkin sekarang kita tanyakan ke Bu Adel untuk harian analisa. Silakan. Nah, jadi kan kalau misalnya harian analisa ini dia lahirnya pada 23 Maret 1972. Jadi nanti Maret tuh usianya udah 49 tahun. Setahun lagi dia udah setengah abad ya gitu. Tapi terus kemudian tiba-tiba diuji pandemi gitu. Motonya itu adalah membangkitkan partisipasi rakyat dalam pembangunan. Maka sejak didirikan, analisa itu konsisten untuk menyajikan produk-produk jurnalistik yang berimbang dan tidak hoaks gitu. Dia menjangkau di seluruh daerah, mulai dari Aceh, Sumatera Utara, terus ya Kota Medan sendiri juga termasuk di Riau. Nah, kalau misalnya produk jurnalistiknya sendiri yang disajikan ya isu-isu nasional yang berdampak terhadap wilayah Sembagut gitu. Jadi kalau misalnya ada yang ada isu nasional tapi dia berdampak, maka itu akan kami pilih sebagai headline gitu. Karena dia cetak, maka dia kan punya ada rubriksasinya itu kan mungkin kayak untuk yang dari Senin sampai Jumat, ada juga yang untuk edisi minggu khusus untuk rubriksasi yang sifatnya lebih informatif tapi menghibur ya. Sampai saat ini analisa sendiri memiliki reporter itu untuk organik, kita sebut dengan istilah organik itu ada sekitar 50 reporter. Jumlah ini nggak termasuk jumlah kontributor yang ada di setiap daerah. Ya, di masing-masing wilayah yang saya sebutkan tadi, misalnya seperti di Aceh, di Sumatera Utara kan banyak, ada Karo dan segala macam, gitu, termasuk juga Riau dan di Kota Medannya sendiri gitu loh. Saat ini kita semua tahu kita memang dalam keadaan dilanda pandemi. Dan ini tentu saja dari cerita-cerita teman-teman di sini juga dampaknya bagi semua sangat terasa, terutama untuk media ini. Mungkin boleh diceritakan juga seperti apa dampaknya untuk media kalian masing-masing. Oke Mbak, memang kan pandeminya emang cukup menyakiti ya Pak. Meskipun sebenarnya sebelumnya jauh dari pandemi, karena saya dicetak, maksudnya bicara tentang media cetak gitu. Kami juga sudah diuji dengan kehadiran media online gitu. Nah itu juga masih fighting ya, karena kan online dia akan memberikan berita yang cepat gitu loh. Sementara kalau misalnya dicetak sendiri kan dia harus nunggu besok baru dapat informasinya gitu. Memang harus ada, dan cerita tentang pandemi ya emang nggak bisa kita tutup-tutupi karena memang dampaknya itu sangat jelas, terang gitu. Dan nggak perlu saya katakan juga, kita sudah melihat beberapa teman-teman media-media cetak di Indonesia bahkan di luar negeri juga sudah menyerahkan gitu. Beberapa hal sudah dilakukan gitu loh untuk upaya sebagai bertahan ya gitu. Jadi nggak dipungkiri kalau misalnya kami melakukan seperti kayak merumahkan sebagian karyawan gitu secara, terus juga melakukan pengurangan halaman gitu ya kan gitu loh. Nah jadi hal-hal seperti itu sebagai upaya
ya untuk bertahan gitu. Karena kan kalau misalnya bicara soal pendapatan, tentu kan sangat standar sih sebenarnya kan soal oplah dan juga iklan, dan kemudian pandemi membuat semuanya jadi benar-benar drastis gitu loh, berkurang gitu. Tentu saja berdampak pada manusianya ya gitu loh, pada sistem juga, pada SDM gitu. Dan yang paling saya ini kan adalah psikologinya gitu, psikologi daripada teman-teman gitu. Jadi kan karena kan bagaimanapun apapun ceritanya tentu kan kita tetap butuh rupiah. Oke, terima kasih Mbak Adel untuk sharing dari hati. Saya bisa melihat pandemi ini memang challenge-nya, tantangannya itu sangat besar ya. Saya yakin dari rekan-rekan media seputar Papua dan juga Aceh kita pasti setuju kalau dampak yang dirasakan mungkin hampir serupa di media masing-masing. Kita juga memberikan dari Google dana bantuan darurat jurnalisme. Dan kami berharap sekali kalau ini memang membantu kepada rekan-rekan media sekalian. Jadi kami ingin bertanya dan mungkin boleh diceritakan juga dari media-media bagaimana mengetahui tentang program ini dan setelah menerima dananya apa saja guna dari dana tersebut untuk media kalian. Mungkin kita bisa mulai dari Aceh kita dengan Pak Adi, silakan. Baik, program ini saya ketahui, kawan-kawan di Aceh kita ketahui, pertama kali dari sindikasi independen ID itu, kawan-kawan dari AJI Indonesia, tadi di sebuah grup, terus kemudian dia meminta supaya Aceh kita dan beberapa media lainnya yang didirikan oleh kawan-kawan AJI di daerah itu untuk mengikuti program itu. Dana tersebut itu sangat bermanfaat, walaupun tidak terlalu besar ketimbang kawan-kawan yang dicetak, bermanfaat bagi kami karena AcehKita.com memang dia tidak akan tutup dalam kondisi apapun, dia tidak akan tutup selama beberapa kawan-kawan yang sangat idealis ini masih hidup. Jadi minimal dia ada web, tetapi produksinya itu yang kosong. Jadi ada web saja, produksinya itu banyak yang kemudian kosong sebelum dana itu masuk. Tapi dengan ada dana ini kami coba untuk melakukan maintenance website. Jadi menyewa hosting, domain, membayar gaji tim dan penulis yang selama ini memang tidak terbayar. Jadi kami coba bayar aja dulu semua dengan semangat apa mereka mau bekerja lagi untuk menghidupkan Aceh kita. Jadi seperti itu. Sebagian juga dipakai untuk operasional peliputan COVID. Jadi membantu kawan-kawan dengan vitamin, beli masker segala macam, dan liputan saat jam malam di Banda Aceh juga kami ada jam malam. Kebetulan kami juga melakukan liputan untuk operasional itu. Sebagian kawan-kawan juga harus ke rumah sakit, jadi harus dengan alat APD yang lengkap untuk mengambil gambar di rumah sakit. Jadi sangat sangat bermanfaat bagi kami dana ini, dan kawan-kawan selalu berdoa supaya ada lagi gitu. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depan adalah, tetapi setidaknya ini sudah bisa memberikan hiburan bagi kawan-kawan untuk kemudian tetap semangat bahwa asal kita mau berusaha, itu pintu dana itu akan selalu mengalir. Jadi dengan cara apapun itu pintu dana akan selalu mengalir, yang penting tetap semangat dalam berusaha. Kak Sevianto mungkin bisa menceritakan bagaimana mengetahui program ini dan juga manfaat dananya seperti apa? Mungkin sedikit kasih gambaran dulu bagaimana kondisi kami pada saat itu. Jadi kami di Timika itu menjadi daerah dengan sebaran COVID-19 kedua tertinggi di Papua. Jadi itu juga berdampak pada kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan pembatasan dan bagaimana kegiatan-kegiatan usaha ini kemudian menjadi sangat terpuruk pada saat itu. Nah, tentu saja kami media yang basisnya di lokal ya sudah pasti sangat babak belur gitu ya pada saat itu.
karena ya sebagai media yang baru seputar Papua yang baru berdiri 2017, tentu saja tidak punya saving anggaran yang cukup untuk hal-hal yang darurat semacam ini kan. Nah, tapi satu hal yang kami, saya selaku pemimpin redaksi dan teman-teman juga di manajemen, bahwa jangan sampai kita terpaksa harus mengurangi karyawan atau mengorbankan program-program lain yang tentu penting juga karena pandemi ini. Jadi saya daftar itu, kemudian konfirmasinya ini kan mungkin sekitar sebulan ya baru masuk. Jadi saya bahkan sudah lupa bahwa saya pernah mendaftar itu gitu. Nah, setelah kami pastikan bahwa ternyata betul kami di seputar Papua terkonfirmasi sebagai salah satu yang berhak untuk menerima bantuan tersebut. Kemudian kami menggelar rapat lagi gitu. Karena sebelumnya Mbak Frederica, sebelumnya kami itu sebenarnya berencana bagaimana kita mengurangi program-program yang kita sudah rencanakan untuk yang tadi saya bilang bahwa jangan sampai kita harus mengurangi karyawan, wartawan dan atau staf kita di kantor. Nah, kami sebelumnya itu sempat berencana untuk mengalihkan anggaran untuk salah satu program. Kebetulan waktu itu kami mau buat ada tim digital kami itu yang masih membutuhkan banyak peralatan dan sebagainya itu. Kami sisihkan sedikit anggaran untuk program itu. Nah, itulah yang sebenarnya kami rencana untuk kami alihkan anggaran itu untuk membayar gaji wartawan dan karyawan pada saat itu. Nah, setelah kami pastikan bahwa kami benar-benar menerima bantuan ini, di saat itulah kami putuskan bahwa ya kita fokus untuk kita gunakan bantuan ini untuk gaji karyawan aja dulu. Jadi dana yang sebelum kami rencanakan untuk menutupi gaji karyawan itu akhirnya kami batalkan, puji Tuhan, dan rencana itu tetap berjalan untuk memberi peralatan kami untuk multimedia, termasuk untuk mendukung live streaming dan pengembangan konten-konten kreator. Nah, itu pun masih sisa juga kami pakai untuk membeli corona safety kit dan sebagainya itu. Mungkin termasuk ini juga vitamin dan masker, hand sanitizer dan kebutuhan lain yang untuk melindungi wartawan dan karyawan kami ketika melakukan peliputan di lapangan. Nah, ketika pembatasan memasuki new normal itu, corona safety kit dan sebagainya yang kami siapkan itu memang sudah sangat dibutuhkan karena mau tidak mau kita harus tetap beraktivitas, kita harus tetap produktif, jadi aktivitas kemudian mulai dilonggarkan. Jadi saya kira itu memang kami sangat terbantu sekali untuk beberapa hal ya. Sebenarnya banyak hal tapi saya tahu bahwa pasti waktunya terbatas untuk menceritakan itu. Mungkin begitu Mbak Frederica. Jadi kan Mbak, sebenarnya ini adalah cerita yang lucu. Kenapa saya bilang lucu? Pertama, nomor satu, saya sebenarnya bukan pimpinan redaksi. Kan, saya cuman redaktur staff gitu ya kan. Nah, mula-mulanya ini saya menerima informasi ini dari jaringan teman-teman wartawan di Jakarta gitu. Terus ayo ikutan dong, itu ada ini loh, Google ngasih bantuan tuh buat jurnalis. Ingat ya Mbak, jurnalis. Jadi dia tidak mengatakan jurnalism gitu loh. Jadi pada buru-buru dong gitu ya kan. Ya karena kan memang pandemi terus gitu ya, seperti yang persis saya bilang sebelumnya kan memang kan mengalami masalah keuangan tentu gitu karena dihajar sama pandemi ini gitu. Ya udah, nah ketika saya dipilih, maksudnya diinformasikan terpilih gitu loh, saya beritahu sama pimpinan bahwa memang ternyata kita terpilih gitu loh dari Google, dari 12.500 dari seluruh dunia gitu loh. Ya nggak nyangka sih sebenarnya, pertama nggak nyangka gitu. Nah jadi itu dramatis sebenarnya, dramatis sekali proses untuk meyakinkan kantor gitu kan bahwa kita beneran loh, karena saya itu kan di analisa sendiri itu masuknya 2010 gitu, masuk 2010 dan belum pernah saya ketahui bahwa
koran tempat saya bekerja ini pernah mendapatkan bantuan-bantuan hibah seperti itu gitu. Jadi mungkin mereka juga bingung kan gitu, ini beneran apa enggak gitu, dikirain hoax dan segala macam gitu. Nah, seperti itu Mbak gitu ya kan gitu. Sampai karena kan ya mikirnya seluruh dunia kan gitu. Jadi dan tidak terbiasa juga ya makanya jadi dramatis gitu, dramatis untuk meyakinkan bahwa ini beneran loh gitu, beneran dan nggak hoax gitu. Nah kalau misalnya bicara tentang pemanfaatannya sendiri ya kan di awal proposal itu sudah sangat jelas saya sampaikan bahwa dengan bantuan dana tersebut bisa menjalankan tugas pemberitaan jurnalistik secara maksimal, juga menggunakan dana ini untuk biaya kerja selama pandemi corona ini gitu. Ya selain itu juga dana bantuan ini juga untuk memenuhi biaya pulsa, kuota internet, menjangkau ya karena kan ketika pandemi narasumber itu sangat enggan untuk bertemu langsung untuk melakukan wawancara gitu. Jadi memang kita benar-benar bergantung pada digital di situ, pada selular dan segala macam gitu. Karena beberapa narasumber dia menolak untuk bertemu langsung, tapi berita memang harus, informasi dan berita memang tetap harus kita kabarkan gitu. Nah selain itu juga persis seperti kayak yang dibilang Pak Adi dan yang lainnya itu ya untuk safety kitnya Copit gitu, jadi kayak masker, hand sanitizer dan segala macam segala gitu. Karena kan kayak manapun juga ya memang tetap harus ini Mbak gitu, tetap harus meliput gitu. Karena kalau misalnya nggak meliput nggak tahu, karena kan walaupun misalnya beberapa analisa sendiri berlangganan dengan kantor berita, tapi kan tetap harus ada berita-berita lokal konten yang kita ini Mbak gitu loh, kita liput. Saya akan sedikit wrap up ya. Jadi terima kasih sekali untuk teman-teman sekalian yang sudah sharing hari ini tentang cerita medianya, bagaimana berdiri, kesulitan dan tantangan yang kalian hadapi selama pandemi ini, dan juga kami sangat berharap bahwa dana JERF atau bantuan darurat jurnalisme ini bisa membantu kepada teman-teman media semua. Jadi selamat sore sekali lagi dan terima kasih udah join kami di segmen Google for Media ini. Terima kasih.